gue juga punya temen baru lagi yang akan menemani gue untuk memecahkan kasus yang ada di Kota Malang. Olive! What's up guys? Olivia Pilo yang akan mulai ngebantuin Komo nih memecahkan masalah-masalah dari klien kita ya Mo ya. Kalau gitu langsung kemon? Kemon. Mantap. Dan hari ini gue sama Olivia dan tim Katakan Putus langsung menuju ke sebuah hotel. Oke geng, sekarang kita sudah nyampe di hotel tempat nginepnya klien baru kita, namanya siapa? Angie ya, Angie. Gue, Komo dan tim Katakan Putus ini udah janjian untuk nyamperin Angie ke hotel tempat dia stay di Malang. Tapi sayang banget pada saat kita nyampe di hotelnya si Angie ini dan kita pengen masuk ke lobby hotel tersebut. Ya, kita mau ketemuan dengan teman kita di sini. Kita udah mengatur pertemuan sama dia, namanya Angie. Maaf Pak, kalau peraturan di sini untuk kamera-kamera ini nggak boleh peraturannya. Ada aja kejadian kayak gini. Ya udah lu tunggu di luar aja biar Angie ya, Angie. Ayo udah lu teleponnya nomornya ada malu kan? Biar suruh keluar aja. Ya udah. Oke, makasih ya Pak ya. Maaf mengganggu. Setelah Vanos berhasil menghubungi si Angie dan Angie-nya pun keluar dari hotel itu, barulah di situ kesempatan dari tim Katakan Putus untuk menanyakan sama si Angie apa sih permasalahan dia dengan pasangannya. Lo boleh nge-recap lagi nggak sama kita tentang permasalahan dengan si Rangga ini seperti apa dan kenapa juga lo sampai mengundang tim Katakan Putus untuk membantuin lo? Jadi gini Kak, kan aku udah 6 bulan lebih pacaran sama Rangga. Oke. Tapi selama kita pacaran, kita tuh nggak pernah yang namanya jalan-jalan ke mall, ke kafe. Aku tuh ngerasa kayak nggak dipeduliin gitu. Nah, emang biasanya makannya di mana? Di kaki 5, tapi itu pun juga aku yang bayarin sih sebenarnya. Ya untuk sebagai seorang laki-laki emang kayaknya nggak enak banget untuk dia selalu dibayarin oleh ceweknya. Di situ akhirnya kita pun langsung menyuruh si Angie nih untuk masuk ke dalam mobil kita. Tadi lu juga bilang sama kita kalau lu mau ketemuan dengan si Rangga ini, di mana lu mau ketemuan sama dia? Nanti Yus ditunjukin aja ya, aku tunjukin jalannya. Oke, tapi lu udah benar-benar udah ngatur pertemuan untuk janjian. ketemu sama dia? Tadi aku juga udah telepon-teleponan. Oke. Dia itu udah janjian sama pacarnya Rangga. Dan kita pun langsung menuju ke tempat ketemuannya si Angie sama si Rangga. Kamu pernah ngajak Rangga yang Pernah. Kan nggak perlu yang mahal-mahal juga, tapi kadang-kadang jalan-jalan aja Iya, gitu. sebenarnya aku juga seneng kalau cuma jalan-jalan gitu, tapi dia nggak pernah mau. Nah, lu bilang kalau si Rangga ini masih duduk di bangku kuliah dan dia juga ngekos gitu loh. Jadi kok menurut gua wajar aja kalau dia ini ngajakin lu makan di pinggir jalan. Tapi ya nggak seterusnya kayak gitu lah, namanya cewek. Kok lo nggak mau jalan sama cewek lo ke mall? Ada yang aneh tuh pasti. Yang nggak terimanya itu aku dengar dari temen aku, dia jalan sama cewek lain di mall. Nah, lu dapat kabar itu dia jalan di mall sama seorang cewek itu di mana? Di Surabaya apa di Malang? Ya, Di Malang. di Malang. Ya udah, berarti itu mungkin bisa jadi keluarganya dia atau temen deketnya banget atau ya siapa gitu karena dia kan berasal dari Tapi Malang. tetap aja masalahnya kalau misalnya diajak sama pacarnya jalan-jalan ke mall doang nggak mau, masa terus tiba-tiba jalan sama cewek lain mau? Dan di situ Angie-nya emosi banget menanggapi kabar yang diberikan sama temannya itu. Pokoknya belakangan hari ini berapa ya, udah sebulanan inilah dia beda banget, nggak pernah manjain aku kayak biasanya, ngabarin nggak pernah, SMS nggak pernah. Rangga itu Kak selalu jujur sama aku, setiap kalau dia mau ngapain dia tuh selalu bilang sama aku, tapi ini enggak. Oke, akhirnya sampai ke tempat mereka janjian. Yang mana sih tempat ketemuannya? Ini nih, kiri. Yang mana? Oh, ini. bakso. Udah, Pak. Lewatin dikit, Pak. Dan setelah kita ketemuan di tempat pertemuannya si Angie sama si Rangga, kita langsung diperlihatkan kalau tempat dia ketemu sama si Rangga ini selalu aja di tempat yang biasa banget. Fatlas monitor, Ros. Ya monitor, Kamu Riki. Ini klien kita mau turun dari mobil nih, nyamperin cowoknya di situ, diintai aja pakai kamera, Ros. Angie turun dan nemuin Rangga yang udah ada di sana. Terus gue sama Komo yang memantau dari mobil. Dari sana pada saat dia udah ketemuan dengan si Rangga ini justru malah marah sama dia. Jangan marah gitu dong, kan aku sampai kehujanan tadi bela-belain ketemu kamu. Salahnya siapa kamu malah ngabarin aku? Kan aku pacar kamu, jelas dong. Kalau misalnya aku mau kasih kejutan buat kamu, kan aku kangen sama kamu, kamunya nggak kangen apa sama aku? Kok disamperin sama pacarnya, lo malah bete? Gimana kalau hari ini
kamu temenin aku jalan-jalan. Kita puter-puter alun-alun Kota Malang seharian, terus habis itu kita nonton, terus kita jalan-jalan ke mall. Ini, maaf ya. Kan kamu udah tahu kondisiku kayak gimana. Aku sekarang ke Malang buat nemuin keluargaku, bukan buat kamu. Dia udah punya janji dengan keluarganya dia, banyak urusan yang harus diselesaikan sama dia. Mau nggak mau si Angie ini mah harus terima. Ini namanya pacar, di-surprisein sama pacarnya gitu kan. Pasti harusnya seneng dong. Ini menurut gue Angie-nya yang terlalu lebay menanggapi perhatian yang diberikan oleh si Rangga, gengs. Loh, kok kamu gitu sih? Kan aku udah bela-belain buat kamu. Gak mau, pokoknya aku mau pulang. Kamu harus temenin aku. Maaf ya, aduh. Ada telepon ini, habis ini keluar aku. Bentar ya. Rangga, tunggu dulu. Udah nyuruh Angie pulang ke Surabaya, terus dia langsung cabut aja gitu. Ya, kamu mau kemana? Rangga! Itu. Rangga, dengerin dulu dong. Temenin aku, jangan ditinggal, Rangga. Kamu balik Surabaya. Kita ngeliat si Rangga ini sudah langsung pergi meninggalkan si Angie di tempat warung bakso tersebut. Dan kita dari tim Katakan Putus langsung ngikutin motornya si Rangga ini. Angie masuk ke dalam mobil lagi, Faros. Kita harus ngikutin nih. Nggak, di sini di pertemuan lu sama si Rangga ini mungkin ada kesalahan elunya juga, Angie, gitu. Karena lu tiba-tiba aja datang ke Malang, nggak ada ngabarin dia, terus minta ngajak jalan juga si Rangga gitu loh. Ya tapi kan masa sebentar aja nggak bisa nemenin makan kek tadi apa gimana kek, kan aku udah jauh-jauh kan. Tapi Ini kok masuk ke perumahan? ini perumahan mewah ini. Kita nggak tahu Rangga ini mau menuju ke rumah siapa. Kalau di Surabaya aku tahu kak kosnya dia Kosnya, di mana, tapi kalau di Malang dia nggak pernah cerita dia tinggalnya di mana rumahnya. Berarti lu nggak tahu sama sekali di mana rumahnya di Malang, terus Nggak apa aja yang dia tahu. lakuin. Akhirnya sana kita terus ngikutin si Rangga ini dan dia pun berhenti di sebuah rumah yang mewah banget. Pak, itu dia berhenti ya, Pak? Ini masuk ke rumah mewah, siapa nih? Rumahnya siapa? Kita pun menunggu di depan rumahnya si Rangga ini sambil melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik dari si Rangga ini apakah dia akan keluar dari rumah itu. Tapi kak, kalau kita cuma tunggu di sini aja, kita nggak bisa ngeliat dong Rangga ngapain aja di dalam sama terus siapa. maunya lu apa? Iya. Gue nanya lagi emang maunya lu apa? Lu mau masuk ke dalam, ya udah masuk aja. Ini Angie udah mulai mikirnya yang aneh-aneh nih. Gue mencoba untuk menenangkan dia juga gitu loh. Gue ngerti lo kesel, pengen tahu namanya pacar gitu kan. Ih, ngapain nih di dalam gitu. Gue ngerti, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain Ya di sini. udah, optionnya adalah kita tetap nunggu di sini. Lo sabar dulu. Oke. Lo sabar dulu. Kita terus berada di depan rumah yang dimasuki oleh si Rangga ini sambil terus melakukan pengintaian, gengs. Kita lihat dulu pergerakannya gimana, kita nggak tahu juga ini rumah-rumah siapa, sambil kita nyari informasi Iya, nih karena- sama orang-orang yang tinggal dekat sini. Ini rumah-rumah siapa, apakah ada orang yang kenal sama Rangga di sini atau enggak. Cukup lama kita menunggu di sana dan akhirnya Itu Rangga bukan sih, Mo? itu sama cewek tuh. Cewek apa tante sih? Kita melihat si Rangga ini keluar dari rumah tersebut dan masuk ke sebuah mobil mewah dan dengan seorang tante-tante. Itu kalau mobilnya gerak langsung diikutin aja, Farlos. Oke, tim leader udah standby mau, Oke, yaudah, yuk. Kita nggak tahu siapa tante-tante tersebut, gengs. Bahkan Angie pun nggak tahu itu siapa. Farlos, monitor Farlos. Itu yang mana bukan? Ibunya Farlos, bukan? lu lihat si Rangga sama seorang cewek itu masuk ke dalam mobil, Farlos. Bukan itu ibunya. Ya sih mungkin Nggak tahu. saudaranya. Itu dia udah jalan, Pak. Ayo, Pak. Jadi ya dia nggak pernah cerita sama lu kalau dia ini emang punya kerjaan di luar, Nah, kayak nggak nyari pernah, uang tambahan nggak selain pernah. kuliah gitu. Nggak pernah. Nggak pernah cerita soal keluarganya juga. Nggak pernah. Nah kalau dia lagi di Malang, biasanya dia ngasih tahu lu tentang apa aja yang dia lakukan. Ya cuman paling dia bilang aku masih ada urusan keluarga, terus habis kayak gitu bentar ya, terus kayak tadi kakak juga lihat sendiri kan dia tiba-tiba aja ninggalin aku, Oke, padahal aku udah dateng buat dia, ya udah gitu aja dia.
Misalnya kita banyak banget pertanyaan kita terhadap kenapa si Rangga itu masuk ke dalam rumah mewah tersebut dan siapa tante-tante yang duduk di sebelahnya Rangga. Oke, ya udah kita ikutin aja dia dulu, pengen tahu ini tuh hubungan dia dengan si tante-tante itu apa dan apa yang lagi dia lakuin sekarang ya kan? Stop. Farlos, monitor Farlos. Itu gimana sih? Jadi Farlos, monitor Farlos. Gila, gak nyangka banget. Farlos, monitor Farlos. Tante-tante jadi yang Oke. baik. Tenang dulu. Farlos, monitor Farlos. Dan dia pun berhenti di sebuah kafe yang luar biasa mewahnya, guys. Oke, yaudah, yuk. Nah, kita juga nggak tahu juga dia ngapain di kafe itu, jadi mendingan sekarang. Oke, gimana, Los? Oke. Di sana akhirnya kita pun langsung melakukan penyadapan suara. Dan dari arah penyadapan suara kita mendengarkan. Kamu tuh sering-seringlah ke Malang. Iya, Tante. Seringlah ke Malang nemuin tante. Ini tadinya sebenarnya ngarep banget untuk bisa berduaan dan jalan bareng sama si Rangga ini ya kan? Oh iya. Ini tante mau ngasih kamu. Udah, kamu bawa dulu. Tuh, ngapain ya, Tante? Gak apa-apa, bawa aja. Tuh dikasih uang. Wah, Kok dia dikasih uang sih? Bentar. Farlos, ala penyadap suaranya, Farlos. Sisanya nanti tante transfer. Oh iya. Ya? Iya, gampang deh. Kalau ada apa-apa, ngomong sama tante. Iya, Ya? gampang. Tuh sisanya bakal ditransfer lagi sama si tante ini. Berarti jumlah nominalnya banyak dong yang dikasih tante ini sama si Rangga. Itu uang dari hasil apa, gengs? Kalau dia adalah drivernya si tante ini, nggak mungkin uang sebanyak itu adalah gaji seorang driver, ya kan? kan? Ya, dan Makanya gue kalau bilang tadi, gue juga curiga kalau misalnya dia driver, nggak mungkin cuman, harusnya cuma ngedrop. Nah, itu. Nggak mungkin lo duduk bareng juga gitu. Nah pokoknya udah putusanku udah bulat banget kalau misalnya aku udah mau putus banget sama cowok yang gak bener kayak gitu. Mendingan sekarang lu terus aja ikutin apa penyelidikannya kita biar sampai nantinya lu dapetin banget bukti kalau cowok lu ini emang apakah baik buat lu atau enggak. Tante, kayaknya habis ini aku nggak bisa nganterin Tante deh. Loh, terus kamu mau kemana? Aku ada janjian lagi nih sama temenku. Ya, tante pulang sendiri dong. Oke, Tante. Ini kuncinya, aku kasih deh. Mau pamit. Dia mau cabut nih katanya, mau ada janji sama orang lain. Oke, itu mah cipika-cipiki lagi tuh. Farlos, monitor Farlos. Dan akhirnya setelah si Rangga ini mendapatkan uang dari tante itu, si Rangga ini pun pamitan sama si tante ini. Ini Rangga mau kemana lagi, gengs? Farlos, ikutin si Rangganya, siap-siap Farlos tuh, ikutin Farlos. Oke, mana. Ikutin Pak, ayo Pak, jalan Pak. Dia sendirian kan tapi. Kita melihat si Rangga ini masuk ke sebuah taksi dan kita dari tim Katakan Putus langsung mengikuti taksinya si Rangga ini. Oke, nah ini kalau dia sampai nggak nganterin si tante ini untuk pulang ke rumah padahal dia baru aja dikasih uang sama si tante itu, berarti dia akan ketemuan dengan orang yang lebih penting lagi daripada si tante itu. Mendingan sekarang kita ikutin dia terus, kita cari sebanyak-banyaknya bukti biar kita tahu apa aja yang dilakukan oleh cowok lo ini. Oke? Pak, itu dia berhenti mana tuh? Berhenti di situ. Stasiun ya? Stasiun mal. Stasiun yang itu ya, Mas? Pak, kiri dulu Pak. Kita nggak tahu apa tujuan dia datang ke stasiun itu, tapi dari pengintian kita melihat. Farlos, ambil gambarnya Farlos. Makanya turun tuh. Itu cewek tuh.